Blogger 2026, Sobat Kreator semua. Selamat datang di Creator Hub, The Community Podcast. Ruang ngobrolnya para pegiat digital yang nggak cuma bikin konten, tapi juga ngebangun komunitas dan karya yang bermakna. Nah, hari ini spesial banget nih, karena kita akan ngobrol dalam rangka memperingati Hari Blogger Nasional. Bersama aku Novitania, kita bakal bahas bareng sosok inspiratif yang udah lama banget malang melintang di dunia blogging. Dan kini juga aktif sebagai digital content creator di salah satu platform berita nasional. Please welcome Mbak Yayat. Terima kasih. Apa kabar nih Mbak Yayat nih? Alhamdulillah baik. Oh, ceritain sedikit dong Mhm, biar, teman-teman yang nonton juga kenal siapa sih Mbak Yayat ini? oke. Nama saya Yayat, nama panggung dan nama panggilan. Udah ngeblog itu dari 2009. 2009 ngeblog, Mhm, terus, nggak belajar, untuk cara blogging nggak belajar, jadi otodidak aja dan alhamdulillah masih terus sampai sekarang. mhm. Berarti perjalanan awal mula Mbak Yayat ngeblog itu memang Mhm dasarnya suka nulis atau mhm. memang ada kepikiran untuk meniti karir sih di dunia blogging tuh? Sebenarnya sebelumnya untuk ajang curhat aja Oh, gitu. Ya kan kalau, curhat tuh kayaknya dipendam sendiri kan nggak iya bisa ya gitu, iya jadi iya, mendingan stres ya ditulis aja Mbak? stres ya. Ya mendingan ditulis aja, terus tiba-tiba Heeh. baca-baca tulisan orang kok kayaknya bagus-bagus gitu, akhirnya belajar dari situ, "Oh nih cara nulis yang enak supaya dibaca tuh begini-begini." Akhirnya keterusan. Tapi kurang lebih sampai dengan sekarang tuh udah berapa Mhm. tahun sih Mbak Yayat ngeblog nih? Dari 2009 berarti Berarti aku udah sekitar, berapa, 2009, 16 tahun ya? 16 tahun, 16 16 tahun wow lama 16 juga ya? tahun. Nggak terasa ya. Nah, kalau ngomongin 16 tahun di Mhm dunia blogging tuh kan pengalamannya pasti udah luar biasa ya. mhm. Ngerasa nggak sih kalau dunia blogging tuh sekarang udah mulai banyak banget berubah dari zaman dulu ke Mhm, zaman sekarang? Masih inget nggak sih momen pertama kali tulisan Mbak Yayat tuh dilirik orang atau dilirik brand tuh yang heeh. mana mungkin momennya? Mulai mau monetize ya, itu Ah. tuh 2009 tuh aku masih belajar, terus Mhm. 2010-nya juga masih belajar, tapi udah mulai terima, apa ya, kayak kayak semacam, nulis dong soal ini dong, nanti ada ininya, ada benefit-nya," kayak gitu. Terus Oh, aku iya bilang, iya, I "Loh see. emang bisa ya?" Kayak gitu. Aku kayak gitu, "Emang bisa ya? Oh ya udah dicoba aja," gitu kan. Akhirnya, karena coba-coba itu terus akhirnya ketagihan kan, lumayan gitu kayaknya, lumayan ya buat jajan gitu kan. Nah terus akhirnya dari situ mulai memperbaiki tulisan sih, bentuk tulisan, oh kayaknya nggak bisa begini nih, harus mulai Mhm. serius gitu, nggak boleh, Nggak boleh asal-asal curhat asal lagi asal ya? curhat gitu, nggak boleh banyak bercandanya, terus, untuk, ejaan juga Mmm, kan. Minimal walaupun bahasanya santai, tapi ya jangan yang, preman-preman iya, banget lah, karena kan betul itu betul untuk betul. brand ya. Nah, itu terus kebiasaan terus sampai sekarang begitu, gitu. Berarti memang awal mulanya dari curhat, Mhm, terus lama-lama mulai dapet tawaran dari brand, heeh. akhirnya makin ningkatin kualitas ya, Yes, Mbak, betul ya? betul. Betul. Nah, tantangan terbesar nih di Mhm. awal-awal ngeblog tuh gimana sih, Mbak? Kalau dulu tuh zaman 15 tahun yang lalu ya, Mhm. itu kan orang-orang tuh masih tertarik banget sama tulis-menulis ya kan, Iya, sama betul. artikel-artikel berita berita terus, apalagi, ini ya masalah tulisan-tulisan yang lebih santai kayak gitu tuh Mhm. orang tertarik banget karena kan dari situ fokusnya. Iya, lebih Tapi kalau sekarang personalize kan, ya? sekarang kan lebih ke sosmed ya gitu. Mhm. Tapi kalau menurut aku sih masih ada hubungannya antara tulis-menulis itu sama perkembangan sosmed sekarang. Karena apa? Sekarang kalau bikin caption aja kan kita nggak bisa Iya, nggak bisa acak asal adul, nggak ya? bisa asal kan. Itu Mhm. itu dari mana kalau bikin caption? Ya kita harus tahu bentukannya, oh Iya. alurnya begini dan itu Mhm. dari ngeblog Betul. sebenarnya Jadi gitu. basic-basic ngeblog, Iya skill-skill ngeblog tuh sangat kepakai ya iya kepakai di banget. era Heeh, sekarang. Nah, pas banget nih heeh, pertanyaan selanjutnya emang berkaitan dengan platform baru. heeh, Kalau dulu kan mungkin blog tuh hype ya seperti mhm, Blogspot, mhm, WordPress. Nah, sekarang muncul platform-platform baru yang mhm, lebih hype nih mhm, terutama di kalangan anak muda kayak TikTok, heeh, Instagram, heeh, Threads gitu. mhm, Nah, menurut Mbak Yayat, apa mhm, sih yang berubah nih dari dulu ngeblogging mhm. sampai dengan blogging yang sekarang terutama dengan hadirnya platform baru Oh, tadi? kalau dulu itu, kita lebih banyak berimajinasi kalau membaca sebuah tulisan kita banyak berimajinasi kan ya, oh karena cuman tulisan doang nih, tulisan gini, terus kita ngebayangin kayak misalnya review hotel ya kan, Mhm. kita cuma disodorin foto aja gitu, sama tulisan-tulisan, oh bentukannya begini, kamarnya bla bla gitu. Nah terus kita kan tinggal ngebayangin, oh kamarnya tuh begini begini, tapi kalau bedanya sekarang ini adalah, kalau TikTok itu kan bener-bener visual ya, Iya. sosmed ya, TikTok, Instagram, Twitter, Threads gitu. Itu visual gitu dan biasanya caption-nya tuh malah sedikit-sedikit banget caption-nya tapi diganti sama VO gitu, Iya, orang-orang ngomong kayak gitu kan. Jadi, orang tidak lagi bisa imajinasi karena visualnya terpampang di situ gitu.
Nah, itu balik lagi kalau ke Gen Z memang sukanya seperti itu, dia Mhm. maunya lihat langsung bentukannya gimana sih gitu. Misalnya hotel atau makanan tuh bentukannya kayak gimana, kayak gitu. Jadi, lebih senang ke visual. Nah, sementara orang-orang yang dulu, bukan zaman kolonial sih, maksudnya yang Boomers atau milenial nih? ya yang Gen X Solonial Oh itu, iya, dia lebih kolonial. senengnya tuh tulisan gitu. Tapi, Ah, sepengalaman saya sampai sekarang, itu memang masih kepakai dua-duanya. Tapi dengan catatan ya itu, kalangannya memang beda. oh Kalau Gen Z beda. itu lebih ke visual, kalau Kalau untuk kalangan-kalangan milenial, milenial, boomers boomers, itu lebih ke tulisan. oke. Dan dua-duanya itu sebenarnya ya jadi ini ya, saling saling melengkapi kayak gitu. Jadi Mhm. maunya yang mana, misalnya disodorin untuk, review tempat wisata lah gitu ya. Kalau saya pribadi saya lebih senang searching di Google gitu. Oh, Searching di Google terus nongol tulisan review gitu. Tulisannya, "Oh oh iya begini," gitu. Kalau untuk TikTok nanti belakangan gitu. So mhm. far kalau untuk saya lebih senangnya googling gitu. Tapi kalau untuk orang-orang Gen Z mungkin, maunya langsung TikTok, TikTok gitu, Instagram Instagram ya. seperti itu. Jadi sebenarnya ada kalangan sendiri-sendiri sih, Mhm. ada ininya ya, ada pasarnya sendiri-sendiri. Dan buat saya itu jangan takut sih, karena tetap aja ada chance kok dua-duanya gitu, ada Tapi kesempatan. setuju nggak kalau, Mhm konten-konten tulisan terutama mhm di blog tuh mengalami determinasi ini dengan hadirnya TikTok, Instagram, atau mhm konten-konten visual yang memang lebih eye catching mhm gitu, mhm. lebih mampu nge-grab attention gitu? Heeh heeh. Iya memang, kita Mhm. banyak teman-teman blogger yang banyak curhat begitu kan Iya ya. ya. Banyak curhatnya sekarang kok begini tulisannya gitu. Oh, Ya memang seperti tadi ya, kita kalau udah jadi blogger itu memang nggak bisa udah di situ aja iya, sebenarnya. harus adaptasi juga Harus ya. ya harus adaptasi yang pertama, terus yang kedua juga harus ningkatin skill, ya Mhm. kan. Jadi nggak yang rata-rata gitu. Kalau misalnya blogger yang udah begitu aja tulisannya standar-standar aja, ya sorry tuh saya emang brand sekarang nggak nyarinya yang seperti itu gitu. Betul. Nyarinya memang yang ciri khas seperti tiktokers kan banyak banget kan, Mhm. Instagram juga yang Instagram Selebgram, banyak banget KOL, gitu. Tapi iya betul. kenapa banyak yang rame, banyak yang sepi juga gitu. Kan Mhm. karena yang dicari brand itu kan punya ciri khas. Betul. Ya so far kalau orang-orang yang memang tulisannya masih punya ciri khas, itu tetap kepakai kok. Ada teman saya yang begitu, teman kita banyak tuh yang kayak Mhm. gitu, yang tetap ya udah laku-laku aja gitu, maksudnya rame-rame aja Rame-rame tulisannya aja. gitu. Karena ya itu, yang pertama dia beda, punya ciri khas, mungkin fotonya bagus atau mungkin alur Kontennya estetik. kontennya estetik, terus dia mungkin bisa nulis dari angle yang berbeda dari yang Mhm. lain gitu. Jadi ya balik lagi ke kita nggak usah menyamaratakan bahwa sekarang tuh blogging tuh mengalami penurunan, karena tergantung orangnya juga sih, Nah, gitu. ngomongin soal apa, Mhm. tadi ciri khas Nah, tadi. heeh, Nah, Mbak Yat ini memang ciri khas konten-kontennya adalah tentang MotoGP. Nah, buat teman-teman yang nonton nih kalau mungkin belum kenal dan belum tahu Mbak Yat, jadi Mbak Yat selalu menghadirkan konten-konten MotoGP yang unik ya, Mbak, yang kalau bisa langsung dari pengalamannya. Nah, apakah ini juga nih yang membuat Mbak Yat tetap relevan di tengah arus konten yang memang serba cepet, terus serba unik ya, serba mhm. punya ciri khas. Setuju nggak sih, Mbak? Iya iya seperti itu tadi yang seperti saya bilang bahwa blogger itu harus punya satu ciri khas. Mhm. Salah satunya memang kalau saya tuh berawal memang seneng sama, racing ya, seneng sama MotoGP itu seneng banget gitu. Yang pertama seneng dulu, terus yang kedua setelah saya belajar nulis akhirnya saya tulis dalam bentuk tulisan gitu. Nah setelah itu kan saya memang hobi nonton MotoGP, akhirnya saya nonton langsung tuh ke Sepang gitu, ke Malaysia gitu kan. Dari tahun 2012 sampai 2019 tiap tahun saya nonton ke Sepang. Pokoknya duit Wih, duit jajan udah buat di Sepang di aja Jepang itu kan. aja. Nah itu memang saya selalu nulis, saya selalu, kasih kasih live report seperti itu. Saya nggak ke sosmed, tapi saya lebih ke tulisan dulu. Nah mungkin dari Mhm, situ, terus brand-brand ngelihat, "Oh nih kayaknya punya ciri khas nih," gitu. mhm, "Ayo dong nulis soal ini," gitu. Padahal nggak nulis soal maksudnya brand nggak nulis soal MotoGP juga, tapi nulis soal yang produk lain gitu. Cuman ya itu brand melihat bahwa, "Oh nih saya nih punya satu ciri khas," gitu. Atau teman lain misalnya yang suka dia menulisnya tuh soal hotel terus, bahkan ciri mhm. khasnya berarti hotel kan. Iya, Tapi betul. terus akhirnya brand tertarik, "Oh kayaknya dia punya ciri khas nih," gitu. "Ayo dong nulis soal makanan," misalnya. Nggak Mhm. harus soal hotel juga. Tapi kan dia di-hire karena ya itu, dia Cari punya ciri ciri khasnya khas. dia, Iya, betul betul. betul. Berarti penting banget nih untuk para blogger atau Mhm, kreator di luar sana punya heeh, ciri khas. Nah, betul. ada tips nggak sih, Mbak, misalnya Mhm kayaknya aku nggak punya ciri khas nih, apa ya yang unik mhm, dari diriku gitu heeh. misalnya? Mungkin Mbak Yat ada tips?
Kalau, yang udah saya jalanin sih ya, Mhm, itu lihat dari hobi dulu hobi gitu, dulu. hobi dulu. Itu karena kalau kita, melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita suka, itu lebih gampang ya kan. Mhm, Kalau saya memang hobinya nonton MotoGP, nonton F1 gitu kan, nonton balapan-balapan seperti itu. Nah, karena saya senang terus saya pelajarin, oh peraturan misalnya, peraturan di balapan MotoGP itu seperti ini, oh pembalapnya tuh seperti ini gitu. Jadi, dari mmm, situ mungkin saya tulis, oh soal ini nih misalnya soal, Pecco Bagnaia atau soal Marc mhm, Marquez kayak gitu, atau mhm. di F1 soal Lewis Hamilton kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau kalau misalnya Mbak Novi misalnya senangnya masak gitu Iya, ya, makeup, heeh, masak. senangnya make up gitu kan, ya udah tulis aja soal make up-nya gitu kan, misalnya, oh ini lagi misalnya sunscreen yang bagus buat kulit, Mhm, sensitif tuh apa gitu kan. Jadi tulis-tulis yang kita suka aja gitu. Kalau nulis yang nggak suka misalnya saya nggak suka nulis, iya, review hotel, heeh, tapi misal saya mau jadi ciri khasnya hotel, itu sulit masuknya ya? agak susah sih Heeh, ya kan. betul betul betul. Kamu harus mencintai dulu gitu, mencintai sesuatu dulu terus baru, di apa namanya, Dikembangin ya? dikembangin, heeh, Mhm. dikembangin dan, fokus di situ. Itu baru itu akan lebih lebih gampang sih Mhm. masuknya. Berarti penting banget Mmm, nih menentukan, ciri khas kita, terus iya niche kita mau kemana iya apakah jadi travel blogger, iya, atau travel creator, atau betul food blogger, food creator betul, gitu ya, heeh, baru dari situ tinggal perdalam ya, betul Mbak, ya. dan jangan jangan ini sih, jangan kepengenan ya Iya, maksudnya kalau lihat misalnya Mbak mungkin Yayat sampai ke Sepang dikirim sama heeh. brands, pengen juga, tapi Iya padahal pengennya nggak tahu nggak apa-apa tentang heeh, nggak MotoGP tahu kan ya gitu, repot ya, terus Mbak. pengen kayak si Anu nih gitu kan Mhm, jalan-jalan iya terus nih mau jadi travel blogger lah tapi kan kita nggak tahu prosesnya dia iya menjadi travel blogger betul, apa ya kan, betul. sanggup nggak mengikuti seperti dia gitu jadi Dan mendingan nggak semua yang kelihatan di sosial media iya itu indah ya. iya capek banget Betul. kalau dari ngikutin Betul. prosesnya kan, Betul iya betul iya. betul betul. Nah, berarti artinya, salah satu perjalanan yang bikin Mbak Yat sampai ada di titik ini adalah Mhm, ciri khas tentang MotoGP tadi ya, Mbak, ya? iya salah satunya Nah, dulu. boleh diceritain nggak hal Mhm yang paling berkesan atau apa sih, mhm, the biggest, apa, prestasi tentang blogger di dunia blogger nih yang Mbak Yat dapatkan gitu? gitu. Ya terutama gini kalau awal-awal itu kan memang saya sering nulis soal MotoGP ya jadi begitu ketemu sama orang, saya kenal, Mbak belum kenalan nih, belum Mhm. kenalan nama saya Yayat gitu langsung, Mbak yang nulis MotoGP ya?" Langsung aduh kayaknya Oh, gitu ya, berasa berasa famous heeh, ya? berasa famous nih terus kayak, di mana-mana gitu, "Oh ini Mbak, kenalin saya Yayat," gitu, "nama apa blognya apa?" Aku tuh kasih tahu kan Mhm. di sebuah platform gitu, "Nah ini." Itu kan yang suka nulis MotoGP ya gitu, bahkan dulu tuh kayak dipanggilnya Mbak MotoGP Oh, gitu, MotoGP. saking sering nulisnya MotoGP itu, branding-nya ya. Branding. Terus, ada kepuasan aja dulu sampai pernah sama satu platform, apa namanya, citizen journalism Mhm. gitu, itu di-hire, "Mbak kan suka ke ini ya, suka ke Sepang nih, kita bikinin satu kolom eksklusif lah gitu buat tulisan-tulisan Mbak ya, jadi kalau misalnya nulis kita sediain nih di bagian depan." Ya itu kan ini banget ya, maksudnya aku Prestisius ya? prestisius maksudnya, Heeh. "Ih gue siapa sih kok Heeh. bisa sebegitu?" Gitu, di halaman terpampang depan gitu dan ada namanya gitu kan. Masya Itu Allah. buat aku tuh ini banget sih, Luar maksudnya biasa luar ya? biasa banget, itu pencapaian yang buat orang-orang mungkin, "Ih orang di depan doang kok," gitu, Heeh. entar seminggu juga hilang gitu kan, Heeh. ya nggak gitu juga gitu, menuju ke situ tuh prosesnya tuh panjang banget dan Panjang buat dan aku luar tuh itu biasa. Itu jadi benefit portofolio juga heeh, itu jadi ya? portofolio dan itu, Dan nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu bener ya dan nggak mungkin. malah malah apa ya, lebih dari materi lah, kepuasan kayak gitu Betul lebih dari betul materi, betul. Nah, menarik nih, Mbak. Nah, Menurut Mbak Yat, seberapa penting sih mhm, kolaborasi antar blogger atau antar kreator di era digital yang sekarang? mmm, Terutama kan tadi, terkait MotoGP. Nah, ada mungkin dari situ Mbak Yat juga mhm ngebangun networking yang baru, mhm terus mhm. kolaborasi itu seberapa penting sih, Mbak Yat? Penting banget sih karena kita kan nggak bisa berdiri sendiri ya, kita nggak Mhm. bisa bekerja sendiri. Kita tuh sebenarnya kalau dilihat blogger itu kerja sendirian ya nggak juga gitu. Mhm. Banyak 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 yang terlibat banyak ya? yang terlibat gitu dan untuk networking itu penting banget. Kayak aku sama Mbak Novi kita udah berapa ratus tahun kita ber berteman kita udah berapa Berkolaborasi ratus ya? tahun ya. Heeh. Jadi apa kayak gini nih, aku nggak nyangka satu hari akan diajak podcast sama Mbak Novi ya kan gitu. Ini sebenarnya challenge baru banget buat aku gitu walaupun, aku terus
kerjanya di media televisi yang memang Iya, kalau kamera itu udah biasa lah gitu. iya. Tapi kan beda ya antara di Beda, belakang vibes-nya beda ya, layar heeh, sama di ngadepin depan. sendiri gitu, deg-degannya tuh beda banget gitu. Dan itu Betul. nggak akan terjadi kalau Tidak ada nggak ada kolaborasi. kolaborasi dan kita putus hubungan dari dulu gitu, Betul nggak mungkin betul, begitu kan. betul Makanya betul. tetaplah berhubungan dengan teman-teman, tetap Mhm. networking karena satu saat kita akan butuh Iya, kerjasama itu, betul, setuju sih, Mbak. Berarti gitu. penting banget ya Banget banget kolaborasi di penting. era digital yang Iya, sekarang, gitu. banget. Nah, dari sekian lama berkarya, Mhm apa sih, Mbak, makna terbesar dari Mbak Yayat menjadi seorang blogger? Kan mhm. sekarang merambah nih, bukan juga sebagai seorang blogger, tapi Heeh, juga sebagai jurnalis di yes, sebuah, heeh, media televisi ya, betul, tapi lebih fokus ke online-nya. Nah, heeh. makna terbesar dari blog, apakah ada nilai-nilai tertentu yang akhirnya membawa Mbak Yayat sampai di titik ini? Banyak banget tapi gini, saya, kalau dibilang usia tuh udah nggak muda lagi ya gitu. Dulu dulu tuh begitu Enggak, udah masih 17. masih 17 lewat berapa hari ya. Dulu tuh setelah berhenti dari pekerjaan di kantoran dulu, Mhm. terus, fokus ke blogging, setelah itu ada rasa jenuh gitu, "Aduh kok Oh, gini-gini aja, mau istirahat dulu lah," gitu kan. Tapi terus kan kita kebutuhan terus kan ya betul. gitu, tapi nggak bisa nih harus tetap kerja gitu kan, tapi kerja apa gitu, udah usia segini gitu kan. Terus tiba-tiba ada teman yang ngajak gitu, "Mbak," kan balik lagi ke MotoGP nih, dia kenal saya itu dari membaca tulisan-tulisan soal MotoGP. Mhm. "Mbak, kan masih ini ya seneng balapan ya, mau nggak kerja sama aku ya, kerja sama saya nih, tapi nulisnya khusus untuk olahraga." "Oh mau banget, di mana?" Nggak dikasih tahu tuh tadinya di mana, "Pokoknya datang ajalah kita gitu, di sini ya alamatnya." Dia juga nggak ngasih tahu di mana, begitu datang, "Loh kok TV?" "Gua ngapain di sini?" Gitu kan. Terus pas ngobrol-ngobrol-ngobrol akhirnya jadi gitu, di hari itu datang terus langsung Langsung? tanda tangan kontrak. Oh, luar Langsung biasa. tanda tangan kontrak, "Besok mulai kerja ya di sini." Ya karena status saya pengacara ya, Pengangguran pengangguran banyak banyak acara, acara. hayu gitu. Begitu pulang terus ngomong sama anak kan, "Mama besok udah kerja loh di kantor." "Loh kok bisa kantoran mana?" Gitu kan. Dan itu tuh bener-bener yang, aduh takjub banget itu ternyata emang dari proses yang blogging itu sampai sekarang tuh akhirnya, ya ini sampai sekarang statusnya saya masih kerja kantoran. Bahkan kalau dibilang orang-orang bilang, ini udah susah nih cari kerja di usia sekarang." Enggak juga ya, Enggak Mbak, ya? juga sih. Yang Mhm. saya alamin, ya udah yang penting kamu nitikin dulu aja gitu, usaha Betul. dulu, nanti ujung-ujungnya kita nggak tahu lah kayak apa. Definisi the power of blogging and Iya, networking ya, Mbak. betul betul. Networking juga itu tadi Iya, urusannya kan, betul. kalau ini diundang podcast, nah sama temen yang satu lagi diundang Diajak kerja, diajak kerja di kerja. stasiun TV. Betul. Wah, mantep banget nih, Mbak, ya. Heeh, Banyak yang bilang nih, Mbak, heeh, blogger itu bukan cuma nulis, tapi mhm, juga ngebangun kepercayaan. mhm Gimana mhm. sih menurut Mbak Yayat, bener nggak sih? Bener banget sih, bener banget karena, kalau untuk blogging itu kita nggak ada kontraknya ya. Oh Iya, ya kan, maksudnya let it flow cuma kadang-kadang let it ya. flow kadang-kadang gitu, Mhm. terus ya itu yang membangun kepercayaan itu penting banget. Jadi kalau misalnya kita udah kerja sama satu brand gitu atau kerja sama satu pihak gitu, ya tanggung jawab gitu. Misalnya kayak deadline lah ya, Iya, betul. kan biasanya kalau nulis itu dikasih deadline, deadline itu berapa hari gitu kan. Ya udah jangan mengikuti deadline itu, terus kalau, maksudnya harus mengikuti deadline itu gitu. Terus, yang penting terus attitude juga ya, fast respon gitu. Itu Mhm. walaupun itu brand biasanya maunya tuh orang tuh fast respon walaupun Iya. cuman dijawab, oke Mbak," gitu Oke, aja. siap gitu. Oh, not," gitu, cuman gitu doang, at least kamu harus ini gitu, harus, Fast fast respon respon, kayak betul gitu. betul. Gitu. Tapi mungkin teman-teman yang nonton nih ada Mhm yang, belum paham nih atau mhm irisan bedanya blogger dengan mhm kreator nih. Mbak mhm. Yat mungkin bisa kasih penjelasan sedikit aja, Nah bedanya blogger dengan kreator. Apakah kreator itu juga bagian dari blogger, blogger bagian dari kreator? nah, ini kalau sepemahaman saya nggak tahu bener Mhm. atau salah, orang bisa beda-beda Iya, asumsinya ya, betul tapi betul. kalau menurut saya kalau blogger itu, lebih ke tulisan, mengolah Konten tulisan, dalam bentuk tulisan ya, dan di tulisan itu platform artinya blog. di platform web, di website gitu. Mhm. Tapi kalau untuk konten kreator dia lebih luas, Ah, lebih mengolah visual tadi, misalnya kayak ke TikTok, TikTok. Instagram, lebih ke Mhm. visual gitu. Jadi Betul. kalau misalnya mau digabung sebenarnya blogger itu bisa jadi bagian dari konten kreator. Oke. Makanya kalau sekarang kan ada kita blogger tapi Mhm. merambah ke TikTok juga, ke ini Betul. juga, itu disebutnya udah bukan lagi blogger tapi Tapi konten kreator, kreator, konten kreator, gitu. betul. Karena sebenarnya basic-nya sama ya, Mbak, ya? Heeh, basicnya sama, Betul. heeh. Kreator kan juga nulis Nulis skrip skrip, juga, nulis betul storyline betul, cuman di gitu. platform yang
lebih menunjukkan visual kan, Betul. Nah, gitu. kalau dari pengalamanku juga sebagai seorang blogger dan kreator, Heeh, sebenarnya ada skill-skill yang, kita dapetin dari ngeblog itu yang mmm, berguna banget nih untuk jadi kreator, heeh, terutama kayak nulis skrip, mhm, nulis caption, nulis mhm, storyline, terus gimana menghadirkan konten-konten yang punya nilai storytelling yang oke, itu kepake banget. Nah, mhm. Mbak setuju nggak nih, Iya, Mbak? setuju setuju banget Mhm. gitu karena, orang melihat visual iya sih, cuman dari visual itu kan harus ada runut ya, harus Iya. ada bentukannya kan. Maksudnya kita kalau misalnya ngolah, bikin video soal makanan, Mhm. itu kan harus, "Oh awalnya nih apa dulu sih? Ini," gitu, ada Mhm. step-stepnya kan. Nah itu kalau misalnya kita nggak tahu, Step-stepnya, dasarnya, dasar ya? dasar-dasar stepnya itu akan acak adul jadinya, ya kan. Mhm. Entar mana dulu, entar Jumping mana ya? jumping ke sini ke sini ke Mhm sini gitu, mhm. orang lihatnya juga pusing gitu sebenarnya. Nah Kak, terus, balik terus ke ini juga, ke caption ya kan. Caption juga sama, kan ada runut, harus ada runut bentukannya dan itu kan basic-nya dari Ngeblok ya, dari ngeblok nulis itu ya? dari nulis-nulis. Betul. Kalau ngeblok itu dari banyak, misalnya Mhm. 800 kata, ya kan Iya, 1000 kata, caption tuh sedikit gitu, betul. paling cuma 300 kata Iya, gitu. nggak nyampe Nggak kadang-kadang ya? kadang-kadang nggak Mhm. nyampe. Cuman tantangannya karena sedikit itu tantangannya adalah gimana cara, supaya orang tuh tertarik baca Betul, caption, mhm. gitu loh. Gimana caranya tertarik kan kita harus harus Ada hook-nya, ada ada hook-nya ya, CTA-nya, heeh, betul dan ya. itu dari mana? Dari blogging, Iya, ya kan? betul betul. Gitu, Setuju sih kalau ya kan? itu ya, Mbak, ya, skill-skill ngeblok tuh Mhm, sangat kepakai banget untuk bikin benar konten yang oke ya. benar benar. Nah, Mhm, mungkin teman-teman yang nonton mhm, nih, pengen jadi blogger muda atau pengen jadi konten kreator mhm. baru, menurut Mbak Yat ada batasan umur nggak sih? "Ah, tapi aku udah nikah, tapi umurku udah segini," ngerasa terlambat nggak sih untuk memulai Oh, bikin konten, nah, mulai ngeblog? Nah, mungkin Mbak Yat wah, ada tips, saran? nggak ada ini sih, nggak ada batasan sih, yang penting, niat aja mau. Karena, Mmm. harus konsisten ya gitu, Mhm. jangan sekarang nih, misalnya sekarang, oh niat banget mau setelah menonton podcast ini misalnya, oh niat banget nih mau ngeblok Ngeblok, gitu. mhm. Wah terus Biar dikirim ke Satpam. heeh, iya, terus berapi-api ngebloknya sebulan, setelah itu bulan kedua udah mulai mendem gitu, itu Mhm jangan sih gitu. Lebih mhm. baik memang kita membangun prosesnya tuh dari step by step aja, dari pelan-pelan aja tapi Konsisten, panjang gitu. Jadi betul. nggak yang cuman gara-gara pengen benefitnya banyak gitu, pengen punya penghasilan dari situ gitu. Jadi awalnya tuh jangan money oriented dulu. Jangan money oriented ya. Mhm mhm. Awalnya apa dulu nih, Mbak? Bismillah. Bismillah, niat dulu niat. Niat dulu. Baru nanti konsisten, terus insya Allah money-nya datang ya. Iya iya iya, Nice, Mbak. Kalau Mbak Yayat bisa kasih satu golden advice untuk tetap mhm bertahan di dunia digital yang dinamis ini, apa sih, mhm. Mbak? Apa ya, adaptasi adaptasi. Adaptasi. Dunia digital itu Oh, cepat banget cepat berubah ya? banget berubah ya, ada Mhm. AI lah, ada Mhm, chat iya ya tuh. kan. AI katanya jadi musuh konten kreator. Tapi menurut Mbak Yayat? Karena saya kerja di dunia di platform televisi, AI itu justru bantu kita jadi konten Mhm. kreator. Dia membantu bukannya mengambil lapangan kerjaan kita jadi Mhm. konten kreator, enggak. Dia justru membantu gitu, jadi menyempurnakan gitu. Saya sehari-harinya kerja pakai AI emang, Oke. iya. Tapi tetap ada, Sisi human touch-nya, jadi personalize ada ya, mhm. personalize-nya di situ. Nggak yang murni semuanya AI kayak gitu. Jadi adapta adaptasi itu perlu gitu. Kita nggak bikin nggak jangan jadikan AI itu kayak semacam chat Musuh ya? gitu-gitu jadi musuh, enggak. Justru mereka akan bantu kita gitu. Dan tapi tetap gitu, supaya kita bisa kerja sama AI apa ya skill-nya kita dulu ditingkatin gitu. Iya betul sih. Mhm. Jadi nggak asal semua pakai AI ya? Iya, benar Betul. benar. Karena sekali lagi kalau AI itu mesin kan ya Mhm. gitu dan orang-orang tuh gimana ngelihat supaya AI-nya menarik, itu kan ada sentuhan personalize kan. Betul. Kita ngarahin AI-nya tuh gimana gitu. Kalau Prompt-nya. heeh, prompt-nya atau bentukannya, bentuk ceritanya kayak gimana gitu. Supaya lebih touchy lah ya, lebih Iya, menyentuh lebih gitu kan, menyentuh, iya heeh. betul, lebih ada Iya. sisi humanis ya, Benar benar. Jadi yang pertama itu adaptasi sih memang. Kadang adaptasi. ada yang blogger juga bilang, "Aduh enggak ah, gua nggak Nggak bisa. mau nggak bisa, lawan ChatGPT sekarang." Iya, jangan Jangan lawan, dilawan, ditemenin jadikan ya. temen gitu. Betul betul. Nice, Ya, berarti satu golden advice dari Mbak Yayat mhm di dunia digital yang terus berkembang sekarang adalah adaptasi ya. mhm, Moga-moga teman-teman blogger bisa terus adaptasi sama memang perkembangan digital yang terus berubah ya, Mbak, ya. betul. Mhm, Menarik banget nih, luar biasa banget ya perjalanan dan insight dari Mbak Yayat hari ini. Dari sekedar hobi menulis sampai jadi karir yang menginspirasi banyak orang. Semoga obrolan ini bisa jadi penyemangat buat teman-teman kreator di luar sana untuk terus berkarya, berkolaborasi, dan tumbuh bareng komunitas. Makasih Mbak Yayat atas semua sama-sama. insight-nya, semua ceritanya
ceritanya dan pengalamannya. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang. Sama-sama Mbak Yat. Dan buat kamu yang dengerin, jangan lupa follow Creator Hub, The Community Podcast, biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Aku Novitania, pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya.